Halo teman-teman, jadi jumpa lagi dengan saya, Putu Agus Putra Dwi Payana, dalam mata kuliah IPA Masa Depan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, jadi izinkan saya. Halo teman-teman, jadi jumpa lagi dengan saya, Putu Agus Putra Dwi Payana, dalam mata kuliah IPA Masa Depan. Jadi sebelumnya, saya mengaturkan panganjali umat, Om Swastiastu. Nah, pada kesempatan kali ini, jadi saya akan mengulas sedikit terkait dengan artikel. Jadi judul artikelnya ini adalah Recent Progress in Nanomaterial Based Electrochemical Biosensor for Cancer Biomarker. Nah, jadi penulisnya itu adalah Bioseng Wang, Aichi Akiba, and Junichi Ansai. Nah, sebenarnya artikel ini mengulas terkait dengan kemajuan terkini biosensor elektrokimia yang berbasis nanomaterial untuk biomarker kanker seperti itu ya. Nah, jadi sebelumnya saya mungkin akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan biosensor elektrokimia. Jadi, adapun biosensor elektrokimia itu merupakan seperangkat analitik yang dibuat dengan memodifikasi permukaan elektroda dengan biomolekul seperti enzim, kemudian antibodi, dan juga DNA. Nah, sensor ini digunakan dalam berbagai macam bidang. Salah satu contohnya itu adalah analisis biomedis, kemudian ada pemantauan lingkungan, selanjutnya ada pengendalian proses dalam pembuatan makanan industri seperti itu. Jadi sebenarnya biosensor elektrokimia ini memiliki banyak sekali fungsi. Nah, adapun topik permasalahan dalam artikel ini, jadi pada artikel ini mengulas tentang keadaan yang baru-baru ini terjadi, yaitu biosensor elektrokimia yang mampu mendeteksi biomarker kanker. Jadi kemampuannya tersebut banyak menarik perhatian bagi para peneliti maupun ilmuwan-ilmuwan, sehingga biomarker kanker ini diproduksi dan disekresi pada tingkat yang lebih tinggi dari sel dan jaringan kanker. Jadi berbagai macam teknik seperti radioimmunoassay, kemudian spektroskopi, fluoresensi, dan spektroskopi massa dan kromatografi itu tersedia untuk mendeteksi biomarker kanker. Jadi itu beberapa teknik yang sebelumnya dilakukan dalam mendeteksi biomarker kanker seperti itu. Kemudian meskipun teknik ini memberikan deteksi biomarker yang sangat sensitif dalam teori biologis, namun terkadang pengukurannya itu sangat membosankan dan seringkali untuk harganya itu juga cukup mahal. Oleh karena itu, biosensor elektrokimia ini lebih lanjut untuk dipelajari dan dikembangkan secara intensif untuk menjadi protokol sederhana dan murah dalam mendeteksi biomarker. Jadi seperti itu topik permasalahan pada artikel ini. Nah, adapun teori-teori yang digunakan, jadi penggunaan material nano, logam, dan karbon sebagai komponen biosensor meningkatkan sensitivitas biosensor elektrokimia. Jadi di sini melibatkan material nano yang seperti disebutkan tadi. Jadi ada material nano logam dan karbon. Nah, nanomaterial ini dapat digunakan dalam biosensor elektrokimia sebagai pengubah permukaan elektroda dan sebagai label pensinyalan. Nah, selanjutnya, biosensor elektrokimia berbasis material nano itu dapat dioperasikan melalui berbagai cara atau mode deteksi seperti voltametri, amperometri, dan impedimetri, bergantung pada jenis analit dan bahan nano yang digunakan. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya metode yang digunakan, jadi seperti yang kita sampaikan tadi, biosensor berbasis nanopartikel logam, jadi untuk biomarker kanker. Nah, nanopartikel yang digunakan itu adalah mass, jadi atau dalam kurung AUNP, mass nanopartikel, menunjukkan konduktivitas tinggi, afinitas tinggi, dan kompatibilitas biomolekul. Serta dengan demikian AUNP ini atau nanopartikel emas adalah nanopartikel logam yang paling banyak digunakan untuk konstruksi biosensor elektrokimia. Jadi AUNP ini dapat dibuat dengan mereduksi AU3
3 menjadi AU0 dengan sebuah zat bereduksi seperti natrium borohidrida dalam larutan. Nah, jadi pada bagian ini biosensor elektrokimia berbasis AUNP untuk biomarker kanker dikelompokkan ke dalam dua kategori. Jadi yang pertama itu adalah elektroda modifikasi AUNP biosensor sebagai biosensor. Selanjutnya yang nomor 2 itu adalah nanopartikel logam sebagai label pemberi sinyal, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu ada biosensor berbasis karbon nanotube untuk penanda kanker. Jadi karbon nanotube atau CNT adalah molekul karbon dengan struktur berongga silinder dinding yang dibentuk oleh lembaran karbon hibridisasi sp2 setebal 1 atom. Jadi diameter CNT biasanya 0,5 sampai 50 nanometer dan panjangnya biasanya beberapa mikrometer. Dalam kasus ekstrim ini CNT bisa memiliki panjang 18,5 cm. Nah, jadi CNT ini dikategorikan sebagai tabung nanokarbon dinding tunggal atau SWCNT dan banyak dinding karbon nanotube MWCNT. Jadi tergantung pada jumlah lapisan lembaran di dinding. Nah, karena kekuatan mekanik dan konduktivitas listrik dan termalnya yang tinggi, jadi CNT ini banyak digunakan untuk membangun perangkat nano termasuk biosensor. Jadi seperti itu ya. Nah, juga biosensor ini atau karbon nanotube ini dikategorikan jadi dua juga, elektroda modifikasi CNT sebagai biosensor dan CNT sebagai label pensinyalan. Jadi, adapun keunggulan elektroda yang dimodifikasi CNT ini adalah luas permukaan yang meningkat dengan konduktivitas yang tinggi. Jadi memungkinkan memodifikasi permukaan secara kimiawi. Nah, akibatnya CNT yang diubah oleh elektroda telah banyak digunakan untuk membangun biosensor kinerja tinggi untuk biomarker kanker, seperti itu. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, CNT ini juga bisa digunakan sebagai pensinyalan, seperti itu. Selanjutnya ada biosensor berbasis grafin untuk biomarker kanker. Jadi grafin ini adalah lembaran setebal 1 atom 2 dimensi yang terdiri dari atom karbon terhibridisasi sp2. Jadi grafin ini adalah komponen struktural CNT, di mana lembaran grafin digulung menjadi silinder dengan diameter berukuran nanometer. Jadi grafin menunjukkan kekuatan mekanik yang sangat baik dan listriknya yang tinggi konduktivitasnya. Jadi mirip dengan CNT. Nah, oleh karena itu grafin telah digunakan secara luas sebagai pengubah elektroda dan label sinyal di biosensor elektrokimia, seperti itu. Jadi itu terkait dengan metode-metode yang digunakan dalam artikel ini. Nah, selanjutnya hasil pembahasan. Jadi seperti yang kalian ketahui, jadi berbagai biosensor yang dimiliki telah dikembangkan dengan menggunakan nanomaterial yang digabungkan dengan antibodi khusus untuk biomarker kanker. Jadi biosensor berbasis material nano juga berguna untuk mendeteksi biomarker kanker dengan jumlah yang sangat rendah atau rentang konsentrasinya, termasuk pikogram per mililiter. Jadi itu sangat kecil sekali untuk gini rentang konsentrasinya ya. Kemudian kelemahan dari sebagian besar biosensor yang dikutip pada artikel ini itu berkaitan dengan fakta bahwa mereka memerlukan pengukuran multi langkah yang terdiri dari kompleksitas imun target kemudian diikuti dengan pengukuran elektrokimia. Karena itu menjadi tantangan dalam mengembangkan biosensor untuk biomarker kanker sedang dilakukan agar mempermudah langkah-langkah yang dilakukan untuk biomarker kanker tersebut. Itu. Selanjutnya ada temuan dan kesimpulan. Jadi sebagian besar biosensor yang dibahas dalam artikel ini memungkinkan untuk mendeteksi yang sangat sensitif dan selektif terhadap biomarker kanker karena penggunaan
dari bahan nano yang dijadikan sebagai komponen di dalamnya. Nah, oleh karena itu, biosensor akan sangat berguna sebagai elemen kunci untuk pengembangan sistem diagnostik otomatis di masa yang akan mendatang. Jadi seperti itu mungkin temuan dari artikel yang sudah saya bahas tadi. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan artikel biosensor elektrokimia berbasis nanomaterial untuk biomarker kanker. Jadi semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.